Wih, wih. Wih, dari mana jatuh? Tidak juga. Oh. Wih, apa kau buat kah? Lagi nonton tugas final mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yuk, ada kah? Mending ke sini deh, duduk, nonton. Sini kanan, kan? Saya Riri Julianti. Saya Syifa Sekar. Saya Numarani. Saya Ida Lestari. Ada ini dari Universitas Negeri Makassar. Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kami akan menuntaskan tugas final Dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Observasi pembelajaran di SMK Negeri 6 Makassar berlangsung di ruang kelas dan ruang praktik yang sesuai dengan standar pendidikan, lokasi, dan fasilitas yang memadai yang mendukung suasana belajar kondusif dan efektif. Ruang teori memiliki ukuran rata-rata 9 kali 8 meter persegi, sementara ruang praktik tata kecantikan dilengkapi dengan peralatan lengkap sesuai standar industri. Khusus untuk praktik sanggul sehingga siswa dapat langsung berlatih dengan alat bahaya memenuhi standar kualitas. Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran mendatang seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, media digital PowerPoint dan LCD, serta lembaga kerja siswa yaitu LKS, dan sesuai dengan standar di SMK. Halo semuanya, aku mau jelasin hasil observasi tentang teori belajar yang diterapkan guru dan siswa di SMK Negeri 6 Makassar. Jadi, berdasarkan observasi, pembelajaran di sana ternyata tidak cuma fokus ke teori saja, tapi juga benar-benar memperhatikan bagaimana siswa bisa aktif dan paham materi lewat pengalaman langsung. Nah, ternyata ada 3 teori belajar utama yang dipakai. Yang pertama, teori konstruktivisme. Di sini, siswa diajak buat aktif secara mental dan juga fisik. Jadi, bukan cuma duduk, dengar, terus mencatat, tapi mereka diminta untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi baru. Guru jadi tidak mendominasi, tapi mereka menjadi fasilitator. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini lebih fokus ke sisi psikologis dan juga motivasi siswa. Guru menghargai karakter dan kemampuan tiap individu. Jadi, suasana belajar itu dibuat nyaman dan juga suportif. Yang ketiga yaitu learning by doing. Belajar dengan melakukan ini dipakai terutama di praktik tata kecantikan seperti kemarin, yaitu praktik sanggul. Siswa langsung latihan menggunakan alat dan juga bahan yang disediakan, karena keterampilan itu tidak bisa hanya dipelajari lewat teori saja. Nah, dengan cara ini siswa jadi lebih aktif, semangat, dan hasil keterampilannya itu cepat meningkat. Masalah yang ditemukan dalam pembelajaran di Sekolah SMK 6 Makassar. Dari hasil observasi yang kami lakukan di Sekolah SMK 6 Makassar, ditemukan beberapa masalah signifikan dalam proses pembelajaran, baik pada mata pembelajaran matematika maupun praktik tata kecantikan, khususnya pada praktik sanggul. Pada pembelajaran matematika, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar dan bersifat abstrak, seperti aljabar, bilangan akar, dan kuadrat. Dan proses pembelajaran konsep-konsep tersebut pada situasi dunia nyata, kesulitan ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dan ketertarikan siswa terhadap mata pembelajaran matematika tersebut. Sedangkan pada pembelajaran praktik, yaitu praktik sanggul, kecantikan terutama praktik sanggul, masalah terutamanya terkait
terhadap sarana dan prasarana praktik yang memadai. Beberapa siswa juga menghadapi kendala waktu praktik yang minimal sehingga kurangnya optimal dalam mengembangkan keterampilan praktik. Selain itu, pengelolaan kelas saat praktik terkadang menghadapi tantangan dalam pengaturan kelompok belajar dan juga fokus semua siswa tetap pada aktivitas praktik sehingga dinamika kelas terkadang tidak kondusif. Nah, penerapan metode deep learning diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah tersebut dengan menekankan pemahaman mendalam pendekatan siswa secara aktif dan pengetahuan skill belajar positif. Namun, pelaksanaan metode tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan kelas yang efektif dan media pembelajaran yang sesuai agar mampu meningkatkan keterampilan siswa secara optimal. Di sini saya akan membacakan mengenai alternatif solusi dan strategi perbaikan pembelajaran di sekolah SMK Negeri 6 Makassar. Untuk mengatasi kendala pembelajaran matematika dan praktik sanggul di SMK Negeri 6 Makassar, diperlukan strategi perbaikan yang terintegrasi. Dalam pembelajaran matematika, guru dapat menerapkan modal aktif seperti penemuan terbimbing, pemecahan masalah, dan pembelajaran kooperatif, serta memanfaatkan teknologi interaktif untuk memvisualisasikan konsep abstrak. Sementara itu, dalam praktik sanggul, peningkatan sarana prasarana, penjadwalan praktik, demonstrasi rutin, serta penggunaan media visual dapat membantu siswa menguasai teknik dengan lebih baik. Pendekatan scaffolding, evaluasi berkelanjutan, dan umpan balik konstruktif menjadi kunci dalam membangun kemandirian serta kepercayaan diri siswa. Ada beberapa alternatif solusi spesifik yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Guru perlu membuat suasana belajar yang bikin siswa mau ikut terlibat. Misalnya sering diajak ngobrol, dikasih kesempatan untuk mencoba sendiri, dan membuat pembelajaran yang bukan cuma guru yang berbicara terus. Dengan begitu, siswa lebih mudah paham dan tidak cepat bosan. Yang kedua, memaksimalkan alat dan fasilitas praktik. Sekolah perlu memastikan alat-alat praktik lengkap, layak pakai, dan mudah dijangkau siswa. Kalau alatnya kurang atau rusak, belajar jadi terhambat. Tapi kalau alatnya siap semua, siswa lebih mudah belajar dan hasil praktiknya juga lebih bagus. Yang ketiga, memberikan waktu refleksi setelah belajar. Setelah selesai belajar atau praktik, siswa diberi waktu untuk melihat kembali apa yang sudah dia lakukan. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, pembelajaran di SMK Negeri 6 Makassar akan tidak hanya fokus pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga pembangunan sikap positif, keterampilan sosial, dan kesiapan kerja yang esensial bagi siswa di era digital yang terus berkembang. Lebih bagus kita video nanti, menurut kalian bagaimana? Kalau saya sih bagus sih. Kalau saya tuh nggak bagus sih. Ternyata pembelajaran praktek itu lebih bikin siswa cepat mudah paham dan juga lebih aktif. Iya sih. Tapi mau kabar kabarnya weh. Apa? Di mana kita transportasinya? That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.